Contoh selanjutnya, ada reaksi pembakaran siklopropana yang biasa digunakan sebagai anestesi. Pembedahan ya, adalah sebagai berikut. Gunakan nilai delta HRKS ini untuk menghitung entalpi pembentukan standar siklopropana jika diketahui delta HFCO2-nya dalam bentuk gas adalah minus 393,5 kJ per mol dan delta H2O-nya yaitu minus 285,8 kJ per mol. Jawabannya berarti kita menggunakan rumus yang dibentuk sebelumnya, yaitu persamaan dari perluasan delta H reaksi dari HCO2 tadi dan juga HF-H2O-nya. Sehingga di sini dapatkan jumlah dari koefisien yang dikalikan dengan delta HF produk dikurang dengan jumlah koefisien yang dikalikan delta HF reaktan. Reaktannya apa? Itu harus diketahui. Produknya apa? Harus diketahui juga. Ingat materi kuliah seminggu yang sebelumnya atau seminggu lalu. Sehingga di sini 3 dikali dengan delta HFCO2 ditambah 3 dikali delta HFH2O. Kita kembali lagi ya, soalnya kan tadi ini perluasan dari yang sebelumnya ini. Lalu dikurang dengan delta HF CH2 3, yaitu sebagai reaktannya. Didapatkan dari persamaan yang ini, yang di atas. Ya, CO2-nya kan tadi ada di mana? 3 CO2, terus itu ada 3 H2O juga. Lalu di sini ada HF yang O2 tadi 0 ya jadinya ya. Sehingga di sini didapatkan untuk delta H reaksinya tadi diketahui adalah berapa? Delta H reaksi yaitu minus 291,4 kJ per mol ditaruh di sebelah kiri sama dengan 3 dikali delta HFCO2-nya yang sudah diketahui tadi. 3 minus 393,5 ditambah dengan 3 dikali delta HF dari H2O tadi yaitu minus 285,8 kJ per mol, dan setelah dikurung kurawal dikalikan dulu ini semua, baru nanti dikurangin dengan delta HF CH2 3 kali, yang mana nanti kita cari ini ya, berarti nanti bersifat positif karena dia harus pindah ke sebelah kiri. Pindah ke kiri jadi positif, lalu berarti dari hasil ini ditambah dengan 91,4 kJ mol pangkat min 1 dikarenakan di sini negatif, makanya kalau pindah ruas ke kanan jadi positif. Sehingga hasilnya yaitu 53,5 kJ per mol. Dalam hukum termodinamika yang pertama, itu tidak memberikan penjelasan mengenai arah dari dapat atau tidaknya suatu proses berlangsung. Sehingga fenomena tersebut dikatakan sebagai derajat kespontanan. Nah, contoh proses yang spontan yaitu yang digambar seperti ini. Ada parfum yang menyebar, lalu ada es yang meleleh, ada penguapan air dan juga kalor. Lalu ada perubahan entropi atau delta S. Dikarenakan Rudolf Clausius pada tahun 1850 menyebutkan besaran entropi sebagai ukuran derajat ketidakteraturan. Apabila sejumlah kalor atau delta Q-ref dipindahkan secara reversible, perubahan yang sangat lambat jalannya itu kan terjadi tuh. Dan itu nanti akan ke dalam sistem yang terisolasi pada suhu tertentu atau T dalam bentuk Kelvin. Dan di sini entropi yang timbul akibat proses pada sistem tersebut dapat dirumuskan dengan delta S sama dengan delta Q ref per T atau suhunya. Dan suatu proses spontan dalam sistem terisolasi memiliki perubahan entropi total yang bernilai positif. Delta S total sama dengan delta F sistem ditambah delta S lingkungan. Dan hasilnya biasanya itu lebih besar daripada 0. Dipakai saja singkatannya delta S sistem berarti delta S sis.
delta S lingkungan berarti delta S link. Perubahan energi bebas Gibbs atau delta G di sini dikarenakan adanya delta S lingkungan yang sulit dihitung secara praktik. Dikarenakan interaksi antara sistem dan lingkungan itu harus diketahui secara pasti. Sehingga dikemukakan suatu besaran termodinamika baru yang disebut sebagai energi bebas. Di sini ada energi bebas Helmholtz, lambangnya A, di mana didapat dari U dikurangi TS, dan ada energi bebas Gibbs, yaitu G, sama dengan H dikurang TS. Untuk proses pada suhu dan tekanan konstan digunakan energi bebas Gibbs yang perubahannya ditunjukkan oleh persamaan delta G sama dengan delta H dikurangi T dikali delta S. Di sini nilai dari delta G kurang daripada 0, yang mana dikatakan sebagai proses yang spontan. Ada dua unit energi yang menentukan tanda delta G, yaitu ada delta H dan juga T dikali delta S. Kasusnya di sini ketika tidak ada delta H dan delta S-nya positif, lalu delta G-nya negatif, maka hasil spontan di semua T. Contohnya ada reaksi 2H2O menjadi 2H2 dan O2. Lalu di sini ada delta H yang tidak ada atau delta H negatif, delta S-nya negatif, delta G-nya negatif, maka spontan pada T yang mana dia lebih kecil atau turun. Dan contohnya di sini ada H2O yang bersifat liquid menjadi H2O yang bersifat solid. Berarti pembukuan. Dan ada juga ketika delta H dan juga delta S-nya negatif, tapi delta G-nya itu positif, maka tak spontan pada suhunya. Atau tak spontan pada T yang mana dia lebih tinggi. Di sini kasus yang ketiga yaitu ketika ada delta H, delta S, dan juga delta G bernilai positif, maka hasilnya tak spontan pada T, nilainya lebih kecil. Dan ketika ada delta H dan juga delta S-nya positif, dan delta G-nya itu negatif, maka spontan pada T. Dan T-nya itu berarti tinggi ya, naik. Di sini berarti 2NH3 contohnya, dalam bentuk gas menjadi 2N dalam bentuk gas ditambah dengan 3H2 dalam bentuk gas. Dan kasus yang terakhir, ketika delta H positif dan delta S negatif, delta G-nya positif, hasilnya maka tak spontan pada semua T. Contoh reaksi yaitu ada 3O2, yang mana dalam bentuk gas, menjadi 2O3 dalam bentuk gas. Contoh, apakah reaksi disosiasi dari AB dalam bentuk gas menjadi A dalam bentuk gas plus B dalam bentuk gas cenderung berjalan spontan pada suhu tinggi atau suhu rendah? Di sini jawabannya berarti reaksi melibatkan pemutusan ikatan, yang mana energi harus diserap oleh sistem. Sehingga delta H-nya harus lebih besar daripada 0. 2 mol gas dihasilkan dari 1 mol gas, sehingga ketidakteraturan meningkat. Dan dapat dikatakan delta S-nya menjadi lebih besar daripada 0. Karena delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S, maka reaksi berjalan spontan, yaitu delta G-nya lebih kecil daripada 0 pada suhu tinggi. Di sini ada perubahan energi bebas yang dihasilkan bila reaksi dan juga produk berada pada keadaan standar. Dilihat kembali ke subbab A7, di mana ada perubahan energi bebas standar delta G seperti delta H. Delta G itu merupakan fungsi keadaan, sehingga kondisi A, B, dan C itu berlaku. Dibaca ya. Di sini ada perbedaan energi bebas antara 1 mol senyawa dalam keadaan standar dengan unsur-unsur pembentuknya yang juga dalam keadaan standar. Dilambangkan dengan delta GF. Delta GF unsur bebas atau gas bebas yang terdiri dari atom-atom identik. Contohnya, apa tadi? O2. Berarti dia nilainya 0. Entalpi pembentukan molar standar perak oksida pada 298K ialah minus 30,59 kJ per mol. Perubahan energi bebas molar standar atau delta G-nya untuk disosiasi perak oksida pada suhu yang sama diberikan berikut ini. Berapakah nilai delta S untuk reaksi tersebut? Jawabannya berarti harus dicari delta H reaksi dulu.
Rumusnya seperti yang sebelumnya. Dilihat ada jumlah koefisien dari perkaliannya delta HF produk dikurang dengan jumlah koefisien dikali delta HF reaktan. Di sini produknya apa? Produknya adalah Ag dan juga O2. 4 Ag tapi ya, berarti ada diperlukan 4 delta HFAg dan O2-nya hanya 1, berarti ditambah delta HFO2. Lalu dikurang dengan 2 dikali delta HF Ag2O, dikarenakan Ag2O-nya itu ada 2. Sehingga didapatkan 61,18 kJ per mol. Dan itu hasilnya positif. Ditulis positifnya. Delta G-nya diketahui dengan cara mengurangi delta H dengan T dikali delta S. Sehingga di sini hasilnya yaitu adalah 130,0 Joule mol per K. Kok T-nya ada di bawah, Bu? Karena kita mencari delta S. Di sini delta G-nya sudah diketahui. Delta G yaitu 22,43 kJ per mol. Yang belum diketahui yaitu adalah delta S-nya. Sehingga kalau ingin mencari delta S, maka harus dipindah T-nya. T-nya menjadi di pembagian. Dibagi dari di bawahnya, kan delta S-nya pindah jadi positif ke kiri. Lalu di sini T-nya tetap menjadi pembagian, jadi delta H-nya tetap positif karena sebelah kanan masih sama ruasnya. Delta G-nya menjadi negatif karena harus pindah ke sebelah kanan. Maka hasilnya positif 130 Joule mol per Kelvin. Contoh selanjutnya, berapakah nilai delta G pada 298K untuk reaksi C dalam bentuk solid ditambah CO2 dalam bentuk gas menjadi 2CO2 dalam bentuk gas? Jika diketahui delta GFCO sama dengan minus 137,28 kJ per mol dan delta GF-nya CO2 yaitu minus 394,38 kJ per mol, apakah pembentukan CO berlangsung spontan pada 298K? Dicari dulu G reaksinya. Delta G reaksi dicari lebih dulu, yang mana didapatkan seperti rumus sebelumnya. Jumlah dari koefisien dikali delta GF produk dikurangi jumlah dari koefisien dikali delta GF reaktan. Produknya yang di sebelah kanan dan reaktannya yang di sebelah kiri. Yaitu ada produk berupa 2CO2, berarti 2 kali delta GF dikali CO2-nya itu dikurangin jumlah dari koefisien dikali jumlah GF reaktan. Koefisien dari produknya apa? 2. Karena ada 2 CO2, ya kan? Berarti 2 dikali GF dari CO2 dikurangi delta GF C dan ditambah delta GF CO2 karena mereka tidak memiliki koefisien atau koefisiennya hanya satu saja. Sehingga dijumlahkan dan dikalikan dan menghasilkan nilai positif 119,62 kJ per mol. Sehingga dapat dikatakan pembentukan CO berlangsung tidak spontan pada suhu 298 Kelvin dikarenakan delta G-nya lebih besar daripada 0. Energi bebas dan kesetimbangan delta G-nya berarti harus 0 atau sama dengan 0. Delta G sama dengan 0, maka keadaannya setimbang. Sehingga proses memiliki kecenderungan yang sama untuk bergerak ke arah produk atau reaktan. Di sini ada formula atau rumus delta G, yaitu masih sama, delta H dikurang dengan T dikali delta S, tapi sama dengan 0, sehingga didapatkan kalau ingin mencari delta S, maka delta H per T atau delta S TR sama dengan delta H TR dibagi dengan T TR. Ya, TR itu berarti TR kecil, transisi fase artinya. Kenapa kok delta S-nya tidak harus dikurangin delta G pada delta H, Bu? Kalau mau mencari delta S, dikarenakan delta G-nya nilainya 0. Sehingga kita abaikan saja dan dapat diperoleh rumus untuk mencari delta S dalam keadaan setimbang, yaitu delta H dibagi dengan T. Contoh, ada peleburan S atau H2O dalam 1 atmosfer tekanannya, dan itu
dalam bentuk solid ya, berarti karena es batu H2O-nya. Lalu dia menjadi H2O liquid dalam tekanan 1 atm. Hafusnya berapa delta hafus? 6,02 kJ per mol pada 273,15 Kelvin. Sedangkan saya mau mencari delta S, bagaimana caranya? Saya tinggal membagikan hafus dengan TF-nya saja. Delta hafusnya yaitu 6,02 kJ per mol dibagi dengan suhunya dari Kelvin itu berarti 273,15 Kelvin. Sehingga didapatkan delta S fusnya yaitu 22 Joule per mol per Kelvin. Contoh selanjutnya, berapakah entropi? Entropi itu delta S, penguapan molar standar air pada 100 derajat Celcius jika diketahui entalpi penguapan molar standar pada suhu tersebut 40,7 kJ per mol. Jadi delta S VAP-nya dikarenakan penguapan ya, delta H VAP dikurangi dengan suhu dari TB itu sendiri. TB-nya berarti 100 derajat Celcius dijadikan Kelvin lebih dulu, berarti ditambah dengan 273,15. Sama dengan suhunya berarti 373,15 Kelvin. Lalu delta H VAP-nya diketahui 40,7 dikali 10 pangkat 3 Joule per mol. Sehingga di situ dibagi dengan 373,15 Kelvin dan menghasilkan 109 Joule per mol per Kelvin. Contoh selanjutnya nih, ada perintah untuk menghitung perubahan entropi atau delta S lagi jika 3 mol benzena menguap. Menguap berarti vapor atau yang dicari yaitu delta S vapor pada titik didih normalnya, yaitu 80,1 derajat Celcius. Entropi, delta S kan tadi, penguapan, vapor, delta S vapor, molar benzena pada suhu ini adalah 30,8 kJ per mol, sehingga yang dicari yaitu delta S VAP. Sama dengan delta H VAP dibagi dengan TB-nya atau perubahan suhunya itu. Di sini ada 30,8 dikali 10 pangkat 3 untuk delta H VAP-nya. Lalu untuk suhunya tinggal ditambahkan saja 273,15 derajat Kelvin ditambah dengan 80,1 derajat Celcius, hasilnya 253,25, sehingga nanti ujung-ujungnya 87,2 Joule per mol per Kelvin untuk delta S VAP-nya. Dan itu untuk 3 mol benzena berarti tinggal dikalikan saja 3 mol. 87,2 Joule per mol per Kelvin dikali dengan 3 hasilnya 262 Joule per Kelvin. Hukum 3 termodinamika. Entropi kristal sempurna yang murni pada suhu 0 mutlak atau 0 Kelvin adalah 0. Dengan kata lain pada suhu 0 Kelvin kristal itu paling teratur. Ini konsep kesetimbangannya. Ada laju reaksi sama kedua arah, yaitu reaktan dan produknya secara neto tidak berubah, jadi beratnya itu tidak berubah. Kesetimbangan fisikanya melibatkan satu zat dalam dua fase yang berbeda, contohnya ada H2O dalam bentuk liquid menjadi H2O dalam bentuk gas. Ada juga namanya kesetimbangan kimia, melibatkan zat yang berbeda sebagai reaktan dan juga produk, contohnya ada N2O4 yang bentuknya gas dan tidak berwarna, bentuknya gas dan juga tidak berwarna, itu menjadi 2NO2 dalam bentuk gas dan berwarna coklat gelap. Grafiknya dapat dilihat di bagian bawahnya, yang mana ada hubungan antara konsentrasi dan juga waktu, lalu dapat dilihat peningkatan dan juga penurunannya. Karena kalau konsentrasi tinggi, semakin lama, maka nanti akan terjadi penurunan NO2. Dan juga ada juga yang mengalami kenaikan dari N2O4. Kenapa berbanding terbalik? Nah, itu harus dicari tahu dikarenakan ada kesetimbangan kimianya. Lalu di sini ada kesetimbangan homogen yang mana melibatkan satu fase. Dikenal reaksi fase gas. Fase cair atau fase padat dapat bergantung pada fase yang terlibat dalam kesetimbangan. Contohnya adalah reaksi fase gas yang ada pada C2H4 plus H2 dan juga menjadi atau setimbang menjadi C2 dan juga H6. Ada juga yang namanya kesetimbangan heterogen melibatkan lebih dari satu fase zat. Ada fase cair, liquid, dan itu dianggap satu fase dengan larutan berair atau aqueous.
Di sini kalau kesetimbangan berarti arah panahnya ada dua, ke kanan dan juga ke kiri. Tetapan kesetimbangan itu dilambangkan dengan K besar. Contohnya di sini ada reaksi N2O4 menjadi 2NO2. Sebetulnya ya sama saja dengan N2O4 dikarenakan 2 koefisiennya 2 berarti untuk N dan juga O2-nya dikali 2 berarti ada 4 O2. Berarti setimbang. Nah, di sini nanti akan membantu untuk perhitungannya. Ada nisbah NO2 kuadrat, di bawahnya menjadi N2 atau dibagi N2O4. Sebetulnya nilainya relatif konstan. Nah, itu disebut dengan tetapan kesetimbangan. Dilihat di tabel untuk nisbah saat kesetimbangannya. Tetapan kesetimbangan secara umum untuk reaksi koefisien A dan juga koefisien B menjadi koefisien C dan juga koefisien D, yaitu koefisien dari C dipangkatkan dengan C, terus itu koefisien dari D dipangkatkan dengan D, dibagi dengan koefisien A dipangkatkan A, dan dikali dengan koefisien B dipangkatkan dengan B. Nanti kita lihat contohnya setelah ini. A di sini A kecil bukan koefisien. A kecil untuk di rumus K itu adalah aktivitas yang mana nilainya dapat diperkirakan sebagai berikut. Jadi untuk rumus K besar itu mencari kesetimbangan kita memerlukan dari aktivitas senyawa A, B, C, dan juga D yang dikalikan dan juga diberikan pemangkatan. Nah, aktivitas A itu, A kecilnya, dapat dicari dengan nilai atau bergantung pada fasanya. Kalau padat dan juga cairan, A-nya maka 1. Kalau gas, berarti harus dianggap gasnya ideal, maka A-nya sama dengan tekanan dalam atmosfer. Berapa nilainya si atmosfernya itu? Lalu di sini untuk komponen di dalam larutan, anggaplah juga ideal bila keadaan standarnya 1M. Sehingga A sama dengan konsentrasi molarnya. Dikalikan saja dengan konsentrasi molar. Dikenal ada dua macam nilai K, yaitu ada Kc dan juga Kp. Kalau untuk Kc, berarti memasukkan molaritas fase gas dan juga fase aqueousnya. Kalau rumus Kp, berarti mengikut sertakan tekanan parsial dan juga fase gas. Ini ada tetapan kesetimbangan, dapat dilihat pada contoh 1, 2, 3, dan juga 4. Dan di sini dilihat ada yang menggunakan tekanan, dan juga ada yang menggunakan tekanan ya, ada yang menggunakan yang C, Kc, dan juga Kp, jadi lengkap. Di sini yang Kc, ada yang Kp untuk yang 1, yang 2 ada Kc saja, yang ketiga mencari Kp, yang keempatnya mencari Kc. Tidak ada Kp untuk reaksi 2 dan 4 karena tidak ada zat yang berfase gas. Lalu di sini menuliskan rumus Kc dan Kp untuk reaksi-reaksi berikut, yang A sama B. Ingat, konsepnya itu adalah ketika nanti bentuk fasenya gas atau solid atau aqueous, maka nanti nilainya akan berbeda, apakah mencari Kc atau Kp. Nah, di situ nanti didapatkan ada kesetimbangan yang bersifat heterogen, yang mana adalah contoh yang A, dikarenakan dapat dicari Kc dan Kp-nya. Namun yang B merupakan contoh dari kesetimbangan homogen, karena hanya ada Kc. Nah, contoh selanjutnya. Di sini mencari nilai Kc. Di situ diketahui mol. Kalau misalnya molnya diketahui berarti Kc, ya kan? Berarti 0,06 untuk NO2 ya. Dibagi dengan 2 liter. Karena di situ ada 0,06 mol NO2 dalam volume 2 liter. Berarti setiap 2 liternya itu setiap 2 liter ada 0,06. Dibagi saja jadi 0,06 mol per 2 liter. Terus itu ada juga di situ 0,1 mol N2O4. Berarti 0,1 mol per 2 liter juga. Keseluruhannya kan volumenya 2 liter dan sifatnya setimbang. Jadi volumenya dimasukin saja. Dan didapatkan di situ hasilnya menjadi 1,8 dikali 10 pangkat minus 2. Contoh yang selanjutnya. Pada suhu yang sama, ke dalam wadah bervolume 2 liter dimasukkan 0,8 mol N2O4. Hitunglah konsentrasi zat-zat dalam reaksi pada kesetimbangan yang baru. Reaksi mulanya berapa? Nah, ini harus ditahui. Buat diagram seperti ini atau buat perhitungan seperti ini. Yang di atas sebelah kiri mula-mula, bawahnya reaksi, terus digaris lurus,
untuk penjumlahannya. Lalu di bawahnya ada setimbang. Yang di sebelah kiri, masukin dulu N2O4. Yang di sebelah kanan, kesetimbangannya berarti sama aja dengan dituliskan menjadi 2NO2. Mula-mulanya di sini ada 0,8 mol ya. Dan reaksinya itu masih minus X. Kita ketahuin dulu. Tapi mol untuk N2 untuk 2NO2 itu belum diketahui. Sehingga di sini reaksinya pasti plus 2X. Kenapa? Dikarenakan di situ ada 2 koefisien yang ikut, sehingga ditambahkan 2 biar seimbang. 0,8 dikurang X, turun. Dan di sini 2X-nya turun. Sehingga di sini didapatkan persamaan seperti berikut ini, dan hasilnya menjadi 0,0809 mol untuk nilai X yang kedua. Jadi pada saat kesetimbangan tercapai, maka NO2-nya 2 mol, 2X mol per 2L, berarti sama dengan 0,0809 M. Dan N2O4-nya yaitu 0,8 dikurangin X mol. Masukkan saja 0,8 dikurangin 0,0809 lalu dibagi 2 liter. Berapa? Hasilnya berarti 0,3595 mol. Di sini ada faktor yang mempengaruhi nilai K. Ada jenis reaksi. K-nya akan lebih besar daripada 1, maka reaksinya lebih banyak ke arah produk. Kesetimbangannya berarti berada di kanan. Contohnya ada 2H2 plus O2 dalam bentuk gas semuanya menjadi 2H2O dalam bentuk gas juga. Kc-nya ada 9,1 dikali 10 pangkat 80. K lebih kecil daripada 1, berarti reaksi lebih banyak ke arah reaktan. Kesetimbangannya terletak di kiri. Contohnya ada N2O4 dan menjadi 2NO2 dalam bentuk gas juga semuanya. Kc-nya yaitu 4,63 dikali 10 pangkat minus 3. Suhu. Suhu di sini juga mempengaruhi nilai K. Ada reaksi endoterm ketika ada kenaikan suhu yang meningkatkan nilai K. Contohnya ada reaksi di bawahnya itu. Lalu ada reaksi eksoterm, kenaikan suhu justru menurunkan nilai K. Contohnya juga ada di bawahnya. Dan di sini ada hubungan-hubungan yang melibatkan K, yaitu jika K dipangkatkan N, maka reaksinya dikalikan N. Lalu ada K akan menjadi kebalikannya bila arah reaksi berbalik. K untuk reaksi keseluruhan dapat diperoleh dengan mengalihkan nilai-nilai K dari setiap tahapan dalam reaksi tersebut. Lihat yang di bawah ini. Dan ini contohnya lagi, sama seperti pengertian yang di atas yang pernah saya sebutkan konsepnya. Tinggal dieliminasi saja bagian yang sama saat penjumlahannya, dan di sini ditentukan nilai K-nya. Sehingga didapat nilai K yang diinginkan atau yang seharusnya. Contoh, hitunglah nilai K untuk reaksi H2O dan CO dalam bentuk gas menjadi CO2 plus H2 dalam bentuk gas pada suhu 25 derajat Celcius bila pada suhu tersebut diketahui 2CO plus O2 seperti 2CO plus O2 dalam bentuk gas menjadi 2CO2 dalam bentuk gas dengan K1-nya 3,3 dikali 10 pangkat 91, 2H2 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas menjadi 2H2O dalam bentuk gas dan K2-nya 9,1 dikali 10 pangkat 80. Reaksi A-nya harus dibagi 2 dulu, biar sama dengan yang di bawahnya. Reaksi B-nya dibalik dan menjadi dibagi 2. Dibalik, reaksi B-nya dibalik dan dibagi menjadi 2. Ya, biar enak nanti membaginya. Sehingga diperoleh hasil apa yang diperoleh yaitu hasilnya seperti di bawah. H2O ditambah CO dalam bentuk gas akan menjadi atau setimbang dengan CO2 dalam bentuk gas ditambah H2 dalam bentuk gas. Nilai K-nya diperoleh 1,9 dikali 10 pangkat 5. Ya, karena rumus K3 dan juga K4 tadi yang di sebelumnya ya. Ada hubungan Kp dan juga Kc. Untuk reaksi fase gas,
dapat dilihat seperti ini. Sudah menurut hukum gas ideal. Kc dan Kp, kalau ingat kalau Kc tadi dengan prinsip mol, kalau Kp dengan prinsip tekanannya. Sehingga kalau menurut hukum gas ideal itu PV sama dengan nRT. Dan di sini didapatkan Kp berarti Kc dikali RT dipangkatkan delta N. Delta N ini, delta Ng itu dapat dari jumlah koefisien gas produk dikurang jumlah koefisien gas reaktan. Contohnya, hitunglah Kp untuk reaksi berikut. Ada N2 dalam bentuk gas ditambah 3H2 dalam bentuk gas setimbang dengan 2NH3 dalam bentuk gas. Kc-nya yaitu 1,2 pada 375 derajat Celcius. Hitung Kp-nya dulu. Kp berarti Kc dikali RT delta Ng sama dengan, hitung semuanya. Berapa? Kan udah diketahuin, masukin nilainya satu-satu. Lalu nilai R-nya, ketetapannya itu 0,081 kan, masukin. Suhunya ingat lagi dalam bentuk Kelvin, berarti ditambah dulu. Tadi Celsiusnya berapa? Celsiusnya yang diketahui ditambah dengan 273 Kelvin ya, karena harus disetarakan. Celsiusnya 375 Celsius ditambah 273 berapa, lalu dipangkatkan dengan jumlah N-nya itu. Delta N-nya. Delta N-nya berarti 2 dikurangin 1 plus 3. Oke, berarti hasilnya di situ 4,24 dikali 10 pangkat min 4. Delta N-nya tuh bagaimana, Bu? Nah, delta N-nya itu ada 2, 2-nya itu kan dari bagian produk ya. Koefisiennya itu 2. Nah, terus dari reaktannya koefisiennya ada 1 yang dimiliki oleh N, dan 3 itu yang dimiliki oleh H2. Ya, 1 dimiliki oleh N2 dan 3 dimiliki oleh H2. Jadi dimasuki pemangkatannya di situ. Nah, contoh 6,18. Di antara dua reaksi di bawah ini, manakah yang memiliki nilai Kp sama dengan Kc? Hitung ya. Jadi di sini contohnya, biar nilai Kp sama dengan Kc, jumlah koefisien gas pada sisi kiri dan juga kanan itu harus sama. Delta N-nya sama dengan 0. Ini syaratnya harus dipenuhi oleh reaksi yang dimiliki oleh A. Jadi syarat ini cuma dipenuhi oleh reaksi A, yang B enggak. Coba aja nanti hitung. Karena delta Ng-nya itu sama dengan 0. Coba lihat aja nih di sini. Yang di sini ada 2. 2 dikurangin 2, 0. Ya kan? Koefisien HI 2. Berarti 2. Dikurangin dengan koefisien I2 1. Sisa 1. Dikurangi lagi dengan koefisien dari H2 ini 1, berarti habis 0. Ya, sama aja dengan 2 dikurangin 1 ditambah 1. Nah, kan 2 dikurangin 1 ditambah 1. 1 ditambah 1, 2. 0 jadinya habis. Kalau misalnya 2 di sini, 2 dikurangin 0 di sini nggak ada, masih sisa 2. B-nya berarti A yang memenuhi nilai Kp sama dengan Kc. Udah gitu doang. Selanjutnya ada reaksi PCl5 dalam bentuk gas setimbang menjadi PCl3 dalam bentuk gas ditambah Cl2 dalam bentuk gas mempunyai Kp 1,05 pada 250 derajat Celcius. Hitunglah tekanan parsial Cl2 bila pada suhu tersebut tekanan parsial PCl5 dan PCl3 saat kesetimbangan adalah 0,875 dan 0,463 atmosfer. Lalu di sini yang B, hitunglah nilai Kc reaksi pada suhu 250 derajat Celcius. Ingat, yang 250 derajat Celcius harus jadikan Kelvin. Lalu R-nya sendiri berarti 0,0821 mengikuti ketetapan. Untuk yang A berarti diketahui dia PCl-nya. Cari Kp. Kp-nya berapa? Ternyata didapatkan PCl yang mana belum diketahui yaitu 1,98 atmosfer. Memang karena dicari tekanannya ya. Kc-nya udah diketahui belum? Kp-nya kan udah diketahui yang A. Kalau Kp udah diketahui berarti carinya yang belum diketahui yaitu PCl 1,98 atmosfer. Kalau yang B, Kp sama dengan Kc, Kc-nya udah diketahui belum? Kc-nya belum. Sehingga Kc di sini didapatkan 0,024.
Pendugaan arah reaksi. Pada contoh 6,15, arah reaksi mudah diduga karena mula-mula hanya terdapat reaktan. Dan apabila terdapat produk, arah reaksi dapat diduga dengan menghitung koefisien hasil reaksi atau Q besar. Kalau rumus Q atau koefisien sama dengan K, tetapi nilainya belum tentu sama, berarti sini Q kalau dia sama dengan K, reaksinya dalam keadaan setimbang. Kalau Q-nya lebih kecil daripada K, maka produk lebih kecil daripada reaktan dan reaksinya bergeser ke kanan, ke arah produknya. Lalu kalau Q-nya lebih besar daripada K, produknya lebih besar daripada reaktan. Berarti reaksinya bergeser ke kiri atau ke arah reaktan. Nah, lihat di sini contohnya ada reaksi H2 dalam bentuk gas ditambah dengan I2 dalam bentuk gas setimbang dengan 2HI. Berarti nilai K-nya 49,5 pada suhu 440 derajat Celcius. Jika pada suhu tersebut dalam wadah bervolume 2L dimasukkan 5 mol H2, 2 mol I2, dan 4 mol HI, tentukan arah reaksinya dan juga konsentrasi masing-masing saat zat kesetimbangannya tercapai. Jawabnya dulu. Yang A, cari Q-nya. Q di situ diketahui dengan cara mengkuadratkan HI dibagi dengan HI biasa. Berarti di situ hasilnya 1,6. Dan Q di sini nilainya lebih kecil daripada K dan reaksi berlangsung ke kanan. Nah, karena reaksinya berlangsung ke kanan, H2 dan I2-nya berkurang. Tapi HI-nya bertambah. HI-nya itu kan produk tuh, jadi dia bertambah. Jawab aja gitu. Lalu untuk membuktikannya, begini perhitungannya. Sudah jelas ya, yang ini. Dan di sini untuk mencari lengkapnya lagi konsentrasi setiap senyawa pada kesetimbangan, maka tinggal dimasukkan saja nilai X-nya itu. Yang tadi kan di sini ada diketahui berapa-berapanya. Kalau setimbang berarti 5 H2-nya dalam bentuk gas harus 5 min X, I2-nya harus dalam 2 min X, dan 2 HI-nya harus dalam 4 plus X, 2X. Maka dimasukkan nilai-nilainya, nilai X-nya, dan didapatkan konsentrasi setiap senyawanya adalah yang tertulis di bawah itu. Hubungan G dengan K.